ombak besar dan angin badai menghantam kapal hingga hancur. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega umbak manampur di salah kerang, umbak manampur di salah kerang. Siang hari pergi ke Siring, kalaulah malam tetaplah seru. Perkenalkan, Fikri, si penutur berpanting Alam Muhammadiyah Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Cuaca lagi kurang bagus nih. Banyak minum air putih ya teman-teman. Nah, di awal tadi Fikri sudah membawakan sebuah lagu berasal dari Kalimantan Selatan yang berjudul Paris Barantai. Lagu ini adalah salah satu hasil karya terbaiknya sang legenda musik Kalimantan Selatan, Bapak Anang Ardiansyah. Dari liriknya saja kita sudah bisa membayangkan bahwa Kota Baru adalah daerah yang memiliki pemandangan yang luar biasa. Dari pegunungannya hingga menampilkan keindahan lautnya, tidak kalah dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Hari ini Fikri akan menceritakan asal mula Kota Baru. Fikri mengambil cerita ini dari budi.kemdikbud.go.id dan ditulis oleh Ibu Musdalifah. Buat teman-teman yang mau lihat cerita-cerita seru lain juga bisa di sini loh. Sekarang Fikri mulai ya ceritanya. Sudah siap berpetualang bersama Fikri hari ini? Kita berangkat ya. Dimensi waktu meluncur. Diceritakan pada zaman dahulu kala hiduplah seorang raja yang memerintah dengan bijaksana. Penduduk hidup dengan tentram, segala kebutuhan dapat terpenuhi. Hingga suatu ketika, bencana datang menimpa seluruh negeri. Raja yang adil dan bijaksana tersebut mangkat dan digantikan oleh putra mahkota sebagai raja muda. Dan di sanalah awal kisah sedih ini bermula. Awalnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Hingga suatu waktu, Ulu Balang yang bertugas di daerah pesisir tergesa-gesa menuju istana untuk bertemu Raja Muda. Ampun Pak Duka Raja, hamba ingin melaporkan keadaan yang ada di wilayah kita. Ada apa Ulu Balang? Bicara dengan jelas. Titah Raja Muda penasaran. Ada kapal asing yang datang dan pasukannya sedang menuju istana untuk bertemu Paduka. Apabila Paduka bersedia menerima, mereka akan kami izinkan menghadap. Apabila Paduka keberatan, kami akan segera mengusir mereka, kata Hulu Balang. Sejenak Raja Muda berpikir. Kemudian Raja mengumpulkan para menteri dan penasehat seraya menjelaskan kedatangan tamu dari luar pulau. Kalian sudah mendengar penjelasanku. Sekarang aku minta pendapat kalian. Suasana sejenak menjadi hening. Hingga menteri yang mengusir adat istiadat berkata, sejak zaman leluhur terdahulu, mereka tidak pernah menerima tamu dari luar pulau karena khawatir akan menjadi pengaruh buruk bagi kerajaan.
adat istiadat tersebut sudah terjaga selama 100 tahun lamanya yang mulia. Suasana kembali menjadi hening. Bagaimana? Ada pendapat yang lain? Tanya sang raja. Seraja memandang ke arah Menteri Keamanan. Kemudian Menteri Keamanan mencoba memberi pendapat. Mohon ampun Paduka Raja, kalau menurut hamba zaman sudah berubah. Sudah saatnya kita membuka diri dengan orang luar pulau. Siapa tahu kita dapat meningkatkan kelangsungan hidup negeri ini. Suasana telah mencekam. Setelah berdebat panjang dengan menteri dan penasehat, Raja Muda mengambil keputusan menerima tamu dari luar pulau. Para penduduk cemas dan khawatir karena pilihan yang diambil dianggap telah melanggar larangan leluhur dan akan mendapatkan tulah atau petaka. Dan sejarah baru terpatri sejak itu. Awalnya orang luar pulau hanya membeli hasil pertanian seperti rempah-rempah. Tapi lama-kelamaan mereka menjadi tamak. Dan yang paling menyedihkan, mereka mulai meminta dengan paksa dan merampas hasil bumi penduduk negeri. Di sudut bagian kerajaan, hiduplah Laode bersama istri dan anak perempuannya bernama Ceni. Kehidupan Laode pun berubah setelah kedatangan tamu dari luar. Banyak dari mereka yang pergi merantau mencari penghidupan baru di negeri lain. Salah satunya Laode. Laode pun ikut berlayar bersama penduduk yang lain. Hingga suatu malam, ketika sedang ombak besar dan angin badai menghantam kapal hingga hancur. Seluruh awak kapal jatuh, termasuk Laode. Laode terombang-ambing di lautan hingga terdampar di tepi pantai sebuah pulau tidak bernama yang ternyata dihuni oleh kawanan raksasa. Singkat cerita, Laode berpaling melawan raja raksasa dan akhirnya menang. Raja raksasa yang kalah bertarung memberikan pulau tersebut kepada Laode dengan sebuah syarat. Hai manusia, aku berikan pulau ini kepadamu. Manfaatkanlah seluruh hasil alam yang ada di pulau ini dengan tidak berlebihan. Apabila kau melanggar, kehancuran dan kesetaraan akan melandamu. Ingatlah terus pesanku, sampaikan terus hingga ke anak cucumu. Mendengar persyaratan yang diinginkan oleh raja raksasa, Laode pun berjanji akan menepatinya. Dan di pulau baru inilah Laode mulai kehidupan barunya. Dia menamakan pulau baru itu Pulau Laut, yang berarti pulau yang ada di tengah laut. Laode membawa seluruh keluarganya ke Pulau Laut dan membangun kampung yang baru di pulau tersebut. Mereka menamakan kampungnya Kota Baru, yang berarti kota yang baru. Demikian asal mula kawasan tersebut dinamakan Kota Baru. Tamat. Gimana teman-teman petualangan kita hari ini? Seru sekali ya. Kapan-kapan kita berpetualang lagi ya. Nah, kira-kira nilai positif apa ya yang bisa diambil dari cerita tadi? Kalau menurut Fikri, dalam mengambil sebuah keputusan sebaiknya dipertimbangkan dengan baik dan matang, karena jika salah langkah akan berakibat fatal untuk semua. Dan jangan berlebihan dalam segala hal, ambil dan pakai secukupnya, serta jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Sekian dari Fikri, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah dadah, dadah dadah.